محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا سنة غير عين جامعة رحمه الله الصلاة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was shaimin wal muzakkin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah hanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para pimpinan DKM Masjid Al-Ikhlas dan jajaran, yang saya hormati, yang saya muliakan para jamaah, para sesepuh, ibu-ibu, adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah puasa sebanyak berapa hari? 14 ya. 14 hari. Dan insyaallah 15 hari lagi kita akan melaksanakan salat Idul Fitri. Nggak terasa ya. Insya Allah mungkin ini baru prediksi ya. Kita puasa sekitar 29 hari ya. Karena kalau awalnya beda biasanya akhirnya sama. Tapi kita tunggu sidang isbat gitu ya. Para hadirin jamaah yang berbahagia, kebetulan di sini ada adik-adik ya. Ini ada satu nasihat seorang bapak yang sangat bagus menurut saya, yang bernama Hakim. Qala Hakim libnihi. Ini di Google sangat viral ya. Seorang hakim, seorang bapak yang bernama Hakim berbicara kepada anaknya. Apa yang dikatakan oleh bapaknya? Ya bunayya fi hayatika la tatanazal an thalatha. Wahai anakku, dalam hidupmu tidak boleh lepas dari 3 hal. Ini adik-adik ya. Nanti ayahnya bilang gini di rumah. Adik-adik, kamu dalam hidup kamu tidak boleh lepas dari 3 hal. Yang pertama, antakula afdalat ta'am. Yang pertama, kamu harus makan makanan terbaik. Nggak boleh makan makanan ecek-ecek ya. Jadi makanan yang paling bagus. Kata siapa? Kata ayahnya. Yang kedua, antanama ala abdoli firosh. Tolong kamu selama hidupmu hanya tidur di tempat tidur yang paling bagus, paling mewah, paling empuk gitu ya. Yang ketiga, wa antaskuna fi afdalil buyut. Tolong kamu nanti kalau beli rumah, tolong beli rumahnya di perumahan terbaik, di perumahan Bukit Sutra 2. Nah gitu kira-kira gitu ya. Lalu anaknya berkomentar, ya Abi, bagaimana mungkin kita bisa melakukan itu padahal kita itu orang fakir, wa nahnu fuqara, kaifa li an akuna dzalik an af'ala dzalik wa nahnu fuqara. Kata anaknya, ini gimana ya, kita kan orang fakir. Fakir itu lebih rendah dari miskin. Kalau miskin itu sengsara, kalau fakir itu belangsak gitu ya, lebih rendah lagi. Jadi kalau miskin itu kebutuhannya 10.000, dia hanya punya penghasilan 5.000.
Kalau fakir itu lebih rendah lagi. Kebutuhan 10.000, penghasilannya 2.000, kira-kira begitu ya. Lalu ayahnya menjawab, yang dimaksud dengan kamu makan terbaik, idza akalta faqat indama tajo sayakunu ma ta'kuluhu afdalat ta'am. Yang dimaksud dengan makanan terbaik itu adalah ketika kamu lapar, ketika kamu makan hanya ketika lapar, maka makanan itu akan menjadi makanan terbaik. Itu. Kita tanya ini ayah-ayahnya nih yang suka ke hotel. Nah, kalau ada ada job-job di hotel ya, dari kantor itu di hotel, di restoran, itu makanannya mewah-mewah ya. Tapi dibandingkan dengan makanan orang ketika buka puasa, tidak ada apa-apanya. Saya sih termasuk jarang ke hotel ya, karena bukan pejabat. Saya pernah bertanya ke seorang teman yang jabatannya lumayan. Karena jabatannya lumayan, kadang-kadang sebulan full di hotel. Dia cerita kepada saya, katanya itu lama-lama makanan di hotel itu enak. Makanan di hotel itu apa? Enak. Biasa aja, karena bosan. Saya juga punya tetangga yang menjadi manajer di sebuah kafe mewah. Kafenya kafe menengah ke atas. Ternyata dia kalau pesen makanan itu ke tetangga yang lainnya. Di kompleks saya harganya 1.000, di kafe itu dijual 20.000. Jadi biasa aja di dunia itu. Saya juga kalau di hotel, jangan-jangan ini makanan dari kampung nih, cuma harganya dinaikkan. Jadi makanan-makanan terbaik itu bukan makanan-makanan yang mahal, makanan-makanan yang mewah, makanan-makanan ada yang di resto tertentu, ada di hotel bintang berapa. Justru adalah makanan yang dimakan ketika dalam keadaan lapar. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia. Maka bulan Ramadan ini saya sering bilang adalah hidangan terbaik untuk muslim. Karena ada sebuah hadis, para jamaah yang berbahagia, ini ada hadis, uhilatis salat thalathata ahwal, uhilas siyam thalathata ahwal. Dalam hadis itu, di dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca ya. Kebetulan bukan saya dengar, saya betul-betul baca, bahwa katanya puasa itu ada 3 kali revisi. Sholat itu ada 3 kali revisi. Nah, yang kita bahas puasa aja. Kalau sholat lama lagi nanti. Yang pertama, puasa itu ketika Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah itu bentuknya sebulan 3 kali. Puasa tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan Ayyamul Bid. Apa itu Ayyamul Bid? Hari putih. Kenapa hari putih? Karena pada hari itu Nabi Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi, bertemu dua-duanya dalam keadaan hitam. Kemudian puasa sehari memutih, 2 hari memutih, 3 hari full menjadi putih. Maka disebutnya dengan Ayyamul Bid. Dulu awal-awal Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, puasanya itu sebulan 3 kali ditambah dengan tanggal 10 Asyura. Nggak asik kan? Nggak ada tarawih gini, mungkin nggak ada nih, karena hanya sebulan 3 kali. Kemudian ada revisi. Tadi ayat yang dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, dan seterusnya. Kewajiban puasa itu dilakukan dalam 1 bulan, gitu ya, dalam 1 bulan. Tadi yang 3 hari tadi puasanya itu boleh puasa, boleh tidak. Jadi makin gak asik lagi nih. Nih adik-adik dulu sebelum ada ayat itu, ini adik-adik boleh puasa, boleh tidak. Kalau yang punya duit boleh nggak puasa, asal bisa bayar orang miskin, bayar fidyah namanya. Kemudian datang tadi puasa harus sebulan,
Dan yang boleh tidak puasa hanya dua golongan. Satu, orang yang sakit termasuk haid dan nifas. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan. Ini jarang yang tahu ya. Kalau di pesantren-pesantren itu yang dimaksud boleh puasa Pak, boleh buka ya. Misalnya seseorang dalam perjalanan itu boleh buka, itu bukan berarti makan semaunya. Yang dimaksud boleh buka itu hanya sekali buka, selanjutnya ikut lagi puasa. Wah, ini kan banyak yang nggak ngerti ya. Kirain yang dimaksud boleh buka itu semaunya. Itu di dalam kitab-kitab di pesantren itu sangat terkenal. Jadi yang dimaksud dengan boleh buka itu hanya boleh membatalkan lanjut. Nanti makan yang seenak-enaknya maghrib juga sama. Tuh, enak kan? Jadi siapapun nih di sini, yang kaya, yang miskin, yang rumahnya ngontrak, yang rumahnya punya sendiri, yang di hook, yang di tengah, sama kewajibannya ibadah puasa 1 bulan. Presiden, rakyat, semuanya wajib berpuasa. Asik kan karena 1 bulan. Kemudian revisi yang ketiga, ini ada sahabat yang datang kepada Rasulullah dalam keadaan lemes. Hei, kamu kok lemes banget? Iya, kenapa lemes? Begini Rasul, kemarin saya puasa sampai maghrib, kemudian setelah maghrib saya belum sempat makan, saya tertidur. Setelah tidur, kan setelah tidur aturannya nggak boleh makan lagi nih. Dulu itu begitu. Jadi puasanya itu bukannya maghrib, tapi kalau sudah tidur nggak boleh makan lagi. Adik-adik begitu. Misalnya adik-adik buka jam 6, jam 7 ketiduran. Kalau udah tidur nggak boleh buka lagi. Akhirnya sahabat tadi lemes. Aduh gimana Rasul, saya lemes ini. Gitu ya, karena setelah tidur tidak makan lagi, bahkan belum sempat berbuka. Ditambah lagi ada sahabat Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah gimana ya? Saya kemarin ketiduran, bangun tidur saya bercampur dengan istri saya. Nah bercampur nih adik-adik belum paham nih ya. Bercampur dengan istri saya ini gimana nih? Nah, kemudian turunlah ayat yang tadi nggak dibacakan karena agak panjang. Uhillal lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Jadi ini anugerah dari Allah. Semuanya wajib berpuasa, mau yang kaya, mau yang miskin. Dan puasanya itu ringan, hanya sampai maghrib. Setelah maghrib boleh berbuka, boleh makan, boleh minum, boleh bercampur sampai dengan adzan subuh. Bahkan ormas kedua terbesar di Indonesia, ormas Islam bilang bahwa subuh kita itu terlalu cepat 8 menit. Itu. Jadi artinya kalaupun udah adzan sebetulnya masih boleh minum 8 menit lagi. Tuh, ini pengetahuan baru ya. Kalaupun udah adzan nih, ya masih ada waktu 8 menit lagi kita boleh minum. Gitu ya. Jadi sebelum berangkat ke masjid udah ada adzan, nah minum aja. Itu terakhir daripada sahur. Bahkan sahur itu adalah keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Jadi saya simpulkan bahwa Ramadan ini kita wajib berpuasa. Puasa itu adalah hidangan kemewahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dikasih nyicip oleh Allah, nih makanan terbaik di dunia itu ini, yaitu makanan ketika berbuka puasa. Yang kedua, yang dimaksud tidur di tempat tidur terbaik itu apa? Yang dimaksud dengan tidur di tempat tidur terbaik, kata hakim adalah kamu itu harus bekerja. Kamu tidak boleh meminta-minta. Kamu tidak boleh tangan di bawah, tangan di atas. Kamu capek bekerja, tadarus, sholat, tahajud, kemudian kamu tertidur. Kamu tidur itu dalam keadaan capek, maka tidurmu adalah tidur di tempat tidur terbaik. Maka kalau lagi ada yang bangun nih, tukang ya, tukang itu tidur dimanapun nyenyak. Kenapa? Karena dia tidur dalam keadaan capek. Adik-adik bisa jadi di tempat tidur yang nyaman, ada AC-nya, kadang-kadang gelisah kan? Mungkin karena kurang capek.
gitu ya, kurang capek ya. Nah, apalagi dalam keadaan lapar. Yang ketiga yang dimaksud dengan tinggal di komplek di perumahan terbaik itu apa? Yang dimaksud adalah jika kamu tinggal di satu tempat dan kamu bergaul dengan orang lain dengan cara yang baik, maka tempat tinggalmu akan menjadi tempat tinggal yang hebat, yang paling bagus. Cirinya tempat tinggal yang bagus ya ada masjid, gitu ya. Masjid ini adalah tempat berkumpul. Nah, makanya jangan hanya jamaah, nggak pernah ngobrol dulu. Jadi masjid itu tempat jamaah. Setelah jamaah ada ngobrol-ngobrol dikit kan lumayan. Di situ ada pertemuan, di situ ada persahabatan, di situ ada ukhuwah. Nah, maka bisa disimpulkan salah satu ciri perumahan yang baik itu ketika di perumahan itu ada masjid dan hubungan satu dengan yang lainnya berjalan dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan rumah yang terbaik. Buat apa rumah mewah tapi misalnya hubungan antar tetangganya sering cekcok, ya kan? Apalagi nggak pernah kenal. Yang kenal hanya pembantunya dengan pembantu yang lain. Itu di antara ciri yang saya kira termasuk rumah yang kurang begitu baik menurut pandangan hakim. Hadirin jamaah yang berbahagia, bisa kita simpulkan adalah bahwa mudah-mudahan selama hidup kita ini, satu, kita bisa makan makanan terbaik. Walaupun serba ada di rumah, kita sebaiknya hanya makan tatkala kita lapar. Yang kedua, kita harus bekerja. Kita harus banyak beribadah, beramal agar tidur kita nyenyak. Dan yang ketiga, kita harus bergaul dengan lingkungan kita secara baik agar komplek kita, agar rumah kita menjadi rumah terbaik dan menjadi rumah yang paling nyaman selama kita hidup. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.